menelaah herbisida selektif dan non-selektif yang digunakan untuk mengendalikan gulma pada pertanaman jagung. Gulma, atau tumbuhan pengganggu, adalah rumput liar yang tumbuh di lahan pertanaman budidaya, di mana keberadaannya tidak dikehendaki. Mengingat, gulma akan menjadi pesaing dalam memperoleh nutrisi, atau unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang untuk tumbuh kembang. Sehingga keberadaan gulma mengganggu pertumbuhan, dan perkembangan tanaman utama, yang dibudidayakan. Gulma pada tanaman biasanya dikendalikan dengan cara penyiangan, atau matun. Namun, pengendalian gulma dengan cara ini dirasa kurang efektif, terutama untuk di daerah yang jumlah tenaga kerjanya terbatas. Untuk itu, solusi pengendalian gulma yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma, seperti rumput-rumputan, teki-tekian, dan semak liar. Aplikasi herbisida biasanya ditentukan oleh stadia pertumbuhan tanaman utama dan gulma. Berikut merupakan pengelompokan herbisida agar sesuai dengan penggunaannya, sehingga bisa efektif dan efisien. Herbisida berdasarkan pertumbuhan gulma, yaitu A. Herbisida pratumbuh. Herbisida ini diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Semua herbisida pratumbuh adalah soil acting herbicide, atau herbisida yang diaplikasikan ke tanah, dan bersifat sistemik. Contoh herbisida ini adalah diuron, bromasil, oxadiazon, oxyflorphen, ametrin, butaklor, dan metilmetsulfuron. B. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida ini diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Semua herbisida pasca tumbuh adalah foliar applied herbicide, atau herbisida yang diaplikasikan ke gulma, dan bisa bersifat sistemik, ataupun non-sistemik. Contoh dari herbisida pasca tumbuh adalah glifosat, paraquat, glufosinat, dan propanil. Herbisida berdasarkan tipe translokasi dalam tanaman, yaitu A. Herbisida kontak. Herbisida kontak mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Sifat herbisida ini tidak ditranslokasikan, atau tidak dialirkan dalam tubuh gulma. Contoh herbisida kontak yang bersifat selektif, yaitu oxyflorphen, oxadiazon, dan propanil. Sementara yang bersifat non-selektif, seperti paraquat dan glufosinat. B. Herbisida sistemik. Herbisida sistemik dapat mematikan gulma melalui translokasi racun ke seluruh jaringan gulma. Herbisida jenis ini dapat diaplikasikan melalui tajuk, maupun melalui tanah. Contoh herbisida yang melalui tajuk, yaitu herbisida glifosat, sulfosat, dan ester. Sedangkan yang melalui tanah, yaitu herbisida ametrin, atrazin, metribuzin, dan diuron. Herbisida berdasarkan selektivitasnya, yaitu A. Herbisida selektif. Herbisida selektif adalah herbisida yang bersifat beracun untuk gulma tertentu. Contoh herbisida ini, yaitu ametrin, diuron, oxyflorphen, clomazone, dan carfentrazone. B. Herbisida non-selektif. Herbisida non-selektif adalah herbisida yang dapat mematikan hampir semua jenis tumbuhan, termasuk tanaman yang dibudidayakan. Contoh herbisida ini, yaitu glifosat dan paraquat. Dalam budidaya tanaman jagung,
Pemilihan herbisida perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, dan tahapan pertumbuhan tanaman untuk mengendalikan. Misalnya penggunaan herbisida non-selektif, seperti glifosat dan paraquat. Dilakukan untuk persiapan lahan. Juga digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman yang berbatang keras, lahan yang digunakan tanpa olah tanah, atau TOT pada pertanaman jagung. Herbisida jenis ini tidak cocok untuk pengendalian gulma pada tanaman lunak, karena bisa ikut mati terkena dampak herbisida ini. Sementara, herbisida selektif pada tanaman jagung, misalnya atrazin, di mana penggunaannya akan mempermudah, karena akan mengendalikan gulma, terutama gulma berdaun lebar, dan sebagian rerumputan atau teki-tekian, di mana tanaman utama tidak mengalami gangguan. Sehingga, untuk budidaya tanaman jagung, dalam rangkaian pengendalian gulma yang menggunakan herbisida, yaitu herbisida non-selektif, digunakan untuk persiapan lahan, atau persiapan panen, untuk wilayah tertentu. Dan penyiangan gulma, menggunakan herbisida selektif. Selain itu, poin penting dalam menggunakan herbisida, adalah harus sesuai dengan petunjuk pada label kemasan, agar efektif, tidak menimbulkan kerugian, bahkan berefek negatif, pada kematian tanaman budidaya. Semoga bermanfaat.